Pemirsa Intens, akhir ini ada tren baru yang mengejutkan. Kalau sebelumnya masyarakat sedang jengah dengan aksi sejumlah pejabat hingga sempat berujung demo. Kini sosok Purbaya, sang Menteri Keuangan yang baru, justru lagi harum. Harumnya jadi perbincangan publik, terutama di kalangan Gen Z. Terutama ketika Pak Purbaya mulai menerapkan kebijakan yang tak gentar menebas oknum besar untuk menggenjot pendapatan negara dalam jumlah fantastis hingga 60 triliun rupiah. Tak heran, kepopuleran Menteri Keuangan Purbaya pun kian meroket. Kini, kemanapun Menteri Purbaya melangkah, di situ ada saja Gen Z yang meminta untuk berfoto bersama. Tapi benarkah di balik kesibukannya, Menteri Purbaya punya kebiasaan unik senang menonton racin? Bagaimana pula para selebriti seperti Pasha, Ramzi, hingga Ibnu Jamil mengkritisi Menteri Purbaya yang dikenal bergaya koboi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share/channel YouTube ini. Pemirsa Intens, ada yang beda dengan tren sosmed baru ini. Jika biasanya selebriti yang melejit jadi idola, akhir-akhir ini Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang justru sedang naik daun. Bagaimana tidak? Sebagai Menteri Keuangan, Menteri Purbaya sering mengeluarkan kebijakan yang mengagetkan. Sebab jika sebelumnya masyarakat kecil digenjot dengan kebijakan pajak dan pajak lagi, kini Menteri Purbaya justru menyasar kelas partai besar. Tapi di masa Menteri Purbaya, 200 penunggak pajak besar itu tak dibiarkan lolos. Karena tagihannya bisa bernilai luar biasa fantastis. Yaitu 50 hingga 60 triliun rupiah. Kebijakan demi kebijakan baru, Menteri Purbaya yang sering bikin kaget penunggak besar di Indonesia daripada rakyat kecil ini sontak mendapatkan reaksi luar biasa. Termasuk pula vokalis band Ungu, Pasha. Kita punya list 200 penunggak pajak besar. Itu yang sudah inkrah. Kita mau kejar dan eksekusi, kita gajinya sekitar 50-60 triliun rupiah. Tapi kalau ekonominya tumbuh kenceng kan Anda bayar pajaknya happy. Saya sih optimis ketika nanti impact dari kebijakan kita melonggarkan kondisi likuidasi sistem itu harusnya Oktober, November, Desember akan tumbuh cepat ekonominya. Itu yang pertama, otomatis pajaknya juga akan lebih baik. Jadi saya naikin pendapatan bukan dengan menaikkan tarif, tapi mendorong aktivitas ekonomi supaya pajak saya lebih besar. Anda juga nggak kerasa bayarnya. Kita tidak melihat bagaimana cara dia, tapi bagaimana impact Perubahannya apa yang dilaksanakan dengan cara-cara dia sendiri. Karena si Pak Purbaya mungkin ya kalau kita secara psikologi masyarakat kita ini memang butuh yang figur-figur yang memang dianggap segar, fresh gitu loh, ya, yang tidak normatif, yang tidak protokol gitu kan. Ya ini mungkin sudah perkembangan zaman gitu kan. Jadi masyarakat kita rindu tokoh-tokoh, sosok-sosok yang beda, yang bisa memberikan sesuatu yang memang saya kira tidak bertele-tele, penyampainya juga tidak basa-basi gitu kan. Ya, jika dari masa ke masa, sosok Menteri Keuangan selalu menampilkan aura serius. Sikap Menteri Purbaya yang bergaya koboi tak gentar mentarget sederet pelaku bisnis besar untuk mengisi pendapatan negara tentu menjadi gebrakan baru. Yang terkini, Menteri Purbaya melakukan sidak ke markas Bea Cukai, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
dan berujung kejutan. Menku Purbaya tiba-tiba sidak Bea Cukai Tanjung Priok, ada apa ya? Kamu ngeceknya gimana? Cek isinya 40 Pak, 20 kali 5, 5 kali 4, ya paletnya ada 8. Kalau perhatikan total semua 500 lebih. Laporan tuh susah, kadang-kadang betul, kadang-kadang salah, tapi saya kan ini buka channel langsung ke menteri, jadi mereka bisa ngadu ke situ untuk bea cukai dan pajak, dua nomor handphone atau nomor WA kita mungkin besok akan saya lawan. Nggak ada, saya cuma cek aja, pengen tahu hijau itu hijau bener apa enggak, jangan-jangan hijau dalamnya merah. Gue suka. Sudah seharusnya kita ketika diberikan amanah seperti itu. Udahlah udahlah. A ya A, B ya B ya B kayak gitu ya. Pak Purbaya ini cukup menarik. Itu yang dibutuhkan sama masyarakat, karakter dan kondisinya seperti itu. Gak usah kebanyakan bicara manis-manis di media kalau ternyata ujung-ujungnya pahit. Ya semua kan serba terbatas sekarang. Transfer dari pusat terbatas, semua juga terbatas, efisiensi. Ya gimana caranya dengan keterbatasan itu kita bisa memilih skala prioritas apa yang ingin kita lakukan untuk masyarakat. Gimana caranya uang yang kita keluarkan, kemanfaatannya benar-benar untuk masyarakat banyak, bukan untuk orang per orang atau lembaga. Ya, seolah menjawab jeritan rakyat kecil yang sudah jengah digencet rencana kenaikan pajak sana-sini. Mulai dari pajak penghasilan, pajak PBB, bahkan musik pun dikenakan pajak. Menteri Purbaya justru memilih jalan yang berbeda. Menteri Purbaya bahkan membuat gebrakan baru, yakni melakukan pemusnahan rokok ilegal untuk menjaga pasar domestik. Dengan begitu, penerimaan negara melalui cukai tetap optimal. Yang sudah jadi mana? Jadi dibungkus plastik langsung sini. Ini bisa Pak. Iya, ini kita ya Pak. Iya. Asli Pak. Tanya cukai Pak. Asli Pak. Asli apa? Beli siapa? Yang beli tiap pakai rokok kalau mau buat Palembang. Palembang pabrik ini. Ada satu kawasan 16 pabrik. Ada 16 ini pabrik. satu pabrik. Ini satu pabrik. Ini sudah ada yang harganya dinaikin nggak? Jangan Pak. Enggak. Saya dengar katanya cukainya ini 1.200. 1.000 ya kalau gini ya? 10.000 sekian ya. Kayaknya kan 1.000. Siap. Saat yang dibayarnya 1.000 kan? 1.200 per bulan? 1.200. 1.220. Katanya naikin mahal sekali katanya. Mahal Pak ya. Itu kan gini Pak. Gelap, cukai gelap itu atau ada yang main cukai, ada yang main di sini. Pak, wong cukai itu bapak Pak. Budi juga main. Aku bukan bapak. Bapak. Siap. Ada yang main-main nggak mereka? Nggak ada. Itu yang di lapangan. Yang kelihatan Pak. Yang nggak kelihatan. Yang main-main nggak? Yang kelihatan nggak ada. Enggak. Yang nggak kelihatan Nggak ada. Oh, nggak ada. Kan kemarin saya ngomong tentang cukai rokok itu ya. Kami sudah panggil tuh marketplace seperti apa? Bukalapak, Tokopedia, apalagi Blibli semua untuk menghimbau, untuk menjalankan atau untuk tidak mengizinkan penjualan barang-barang ilegal dalam hal rokok ya. Nanti yang lain juga terdeteksi kalau ada kecurangan. Mungkin ya dalam waktu dekat kita akan dapat banyak orang di situ tuh. Nanti yang terlibat kita akan sikat, termasuk kalau ada yang terlibat dari Bea Cukai maupun orang Departemen Keuangan. Tapi saya harapkan dengan itu nanti 3 bulan ke depan sudah hilang. Karena kan siklus impor kan 3 bulan kira-kira ya. Jadi kita harapkan semuanya mengikuti aturan yang ada dengan benar. Jangan coba-coba
mengakali lagi. Menteri Keuangan yang dulu bukanlah Menteri Keuangan yang sekarang. Gaya Menteri Purbaya yang beda tapi membawa perubahan yang nyata, kian membuat namanya jadi naik daun. Maka jangan heran jika sekarang kemanapun kakinya melangkah, banyak yang berebut untuk meminta foto selfie bersama. Hal ini terlihat ketika Menteri Purbaya melakukan kunjungan kerja ke kompleks gedung DPR yang awalnya agenda kerja justru berujung agenda memenuhi permintaan foto selfie bersama para Gen Z. Di balik kepopulerannya sebagai Menteri Keuangan yang baru, ternyata Menteri Purbaya punya kebiasaan unik yang mengejutkan. Kalau pas lagi gabut, benarkah Menteri Keuangan Purbaya senang terdracin-dracin? Gaya Menteri Keuangan Purbaya yang Mbak Koboy tak kenal takut menebas yang besar daripada rakyat kecil mencuatkan cerita tak biasa. Bagaimana tidak jika sebelumnya jabatan Menteri Keuangan selalu mengandung aura serius nan tegang, tapi gaya dan gebrakan Menteri Purbaya justru lain dari yang lain. Tak heran jika bahkan kalangan Gen Z pun ramai menyuarakan pujian kepada Menteri Purbaya lewat sosmed. Uniknya, alih-alih jumawa panen mendapatkan pujian, Menteri Purbaya justru menjawab pujian tersebut dengan sikap sahaja. Halo teman-teman Gen Z yang ramai di TikTok, terima kasih dukungannya. Saya akan pastikan doa Anda, kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap. Ya, faktanya banyak kalangan Gen Z yang konon anti dan pesimis dengan urusan politik perpolitikan, kini jadi berbalik antusias gara kehadiran Menteri Purbaya. Tak heran jika demo DPR yang konon sempat diwarnai agenda demo lanjutan demi tuntutan 17+8 mulai menyusut. Optimisme sudah balik lagi ke masyarakat kita yang tadinya mau demo dan sekarang sudah berkurang kan. Mereka sekarang sibuk, nggak demo dia. Baca TikTok, lihat komentar tentang saya. Katanya banyak gitu, ibu-ibu banyak yang begitu. Bolehlah. Tapi bukan bapak-bapak teman-teman aja yang begitu. Saya juga sama, lihat TikTok komentar tentang saya apa ya. Karena dari situ kadang-kadang ada masukan-masukan yang menarik. Uniknya, tak banyak yang tahu jika dibalik kesuksesan seorang Menteri Purbaya, pria kelahiran Bogor, Jawa Barat ini punya kebiasaan unik yang mengejutkan. Karena ternyata Menteri Purbaya suka terdracin, terutama jika sedang gabut. Bapak, kalau gabut masih nonton drama Cina nggak Pak? Masih kadang-kadang. Kalau bosan, saya cari yang pendek-pendek. Meski suka drama Cina, namun kinerja Menteri Keuangan Purbaya bukannya semakin turun, tapi justru semakin bersinar. Lantas, bagaimana para selebriti seperti Ibnu Jamil hingga Ozol Ramdan menilik langkah dan kebijakan Menteri Purbaya? Nama Menteri Keuangan Purbaya memang tengah jadi trending buah bibir. Tak hanya di ranah sosmed, tapi juga di kalangan masyarakat di dunia nyata. Tak heran jika selebriti yang konon lebih senang menghindari membahas topik yang bernuansa politik pun kini bahkan berani speak up.
Mulai dari artis Ozol Ramdan hingga Ibnu Jamil pun ikut tertular membahas sosok Menteri Purbaya yang meski koboi, tapi mampu memberikan rasa optimis bagi masyarakat untuk menatap masa depan ekonomi Indonesia. Mungkin orang-orang Indonesia, apalagi mama, langsung to the point aja, gantes, ini masalahnya ini hajar gitu. Apalagi Gen Z. Nah, Gen Z ini memang penting nih, karena Gen Z itu kan harus melek politik untuk dewasa ini kan. Harus tahu dia bagaimana keadaan negara, jangan cuma hanya IAIOEO, tapi dia nggak paham tentang bagaimana situasi keadaan negara ini gitu kan. Mesti begitu anak Gen Z gitu. Kalau disenangin sama Gen Z mungkin ya memang sudah masanya, zamannya kayak begitu kali ya, yang langsung aja tuh apa-apa beresin. Jujur, gua nggak begitu ngerti ekonomi, tapi sejak Menteri Keuangan Indonesia yang baru, Pak Purbaya, yes, gue yakin di sini juga pasti banyak banget yang pada nontonin kalau beliau sudah muncul di media, ya, mau media sosial kayak atau TV kayak, nggak tahu kenapa bawaannya pengen banget dengerin ocehannya atau obrolannya Pak Purbaya. Ini sesuatu karakter yang menyegarkan, yang baru di dunia politik Indonesia. Bahkan Menteri Keuangan ini jadi bikin bahasa-bahasa ekonomi itu lebih mudah dimengerti. Dan gue semakin yakin kalau memang Pak Purbaya ini adalah orang pasar. Kan beliau sempat bilang, saya ini orang pasar, udah lama. Belum pada kenal saya ya. Wah, awalnya terkesan sombong. Tapi kalau pas didengerin sekarang, diksi dan kosakatanya, yes Pak, Bapak persis dan asli orang pasar. Pasaran banget bahasanya, diksinya. Waduh, gimana nih? Waduh, gue boleh ngomong nggak ya? Kata-kata gitu tuh sesuatu yang menyegarkan buat gue di dunia politik Indonesia, yang dimana memang pejabat-pejabatnya public speakingnya bagus, tapi kinerjanya ya udah, gue nggak mau ngebahas tentang politik ya. Tapi yang jelas di sini Pak Purbaya adalah karakter yang menyegarkan, yang bikin suasana dunia politik dan juga perekonomian Indonesia lebih menyegarkan. Lanjutkan Pak, mending kayak Bapak, public speakingnya nggak terlalu bagus, tapi hasil kerjanya mantap. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.